Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel gue, Kartika Triwandini. Asik. Kenapa hari ini gue pakai masker? Karena sekarang new normalnya kita pakai masker, ya. Tapi tenang, ini akan dibuka kok. Gue nggak akan berbicara dengan masker ini, santai. Karena sebenarnya agak engap gitu ya, kalau bahasa Sundanya mah engap. Hai, selamat datang kembali di channel gue, Kartika Triwandini. Udah lama banget ya gue gak upload lagi video. Dan mohon maaf, jangan abaikan ini background yang ada. Ini tuh sebenarnya gue lagi di atas balkon rumah gue. Dan belum selesai pembangunan, jadi ya masih berantakan seperti ini. Gue juga bingung mau syuting di mana karena masih banyak spot-spot yang belum selesai. Motor. Jadi ini di balkon nih, suara-suara dari luar pasti akan terdengar. Jadi kondisi rumah gue nih balkonnya kayak gini nih, tuh guys. Tuh lihat. Ini bawahnya. Udah. Cukup segitu ya. Nah. Jadi nggak apa-apa ya, mohon dimaklum. Backgroundnya begini tuh, lihat ada rumah genteng-genteng. Di video kali ini gue akan membicarakan tentang aktivitas new normal ya. Apa sih yang harus dilakuin sama kita new normal ini gitu. Sebenarnya kita belum ditetapkan sebagai new normal sih. Apalagi di Bogor ini masih ya katanya AKB. Bukan AKB lagi. Waktu itu sempat AKB itu adaptasi kebiasaan baru. Sempet tuh kayak gitu, itu tuh mirip-mirip new normal deh gitu. Tapi tiba-tiba turun lagi, jadinya pembatasan sosial berskala komunitas dan organisasi, lupa saya. Jadi pokoknya mirip-mirip PSBB gitu deh, cuma masih ada hal-hal yang boleh dilakukan lah gitu. Sekarang nih kita harus siap dengan kondisi new normal. Karena sebenarnya kita akan sulit untuk balik lagi ke normal biasa nih guys. Normal biasa kita itu yang bisa berpergian tanpa menggunakan masker, tanpa harus cuci tangan setiap saat dan lain-lain. Yang biasa kita lakukan dulu, itu nggak akan bisa kita lakukan lagi sekarang karena kita harus terbiasa dengan si coronavirus ini. Dia tuh sulit gitu untuk hilang permanen karena butuh waktu yang lama. Ini tuh karena hubungannya antara manusia satu ke manusia yang lain. Dan virusnya pun tak terlihat. Jadi kita nggak bisa mau perang sama siapa gitu. Nggak kelihatan juga kan. Jadi kita harus membiasakan diri untuk hidup dengan si corona ini gitu. Nah lalu apa aja sih new normal yang harus kita lakukan? Yang pertama sudah pasti adalah menggunakan masker. Masker ini tuh kayak udah jadi style kita gitu loh. Jadi kayak kalau bajunya warnanya pink, ya maskernya warna pink juga matching, atau warna putih gitu yang masuk sama warna pink. Kayak udah jadi satu style baru gitu. Kalau gue pakai kerudung, ya udah gue nggak akan lepas lagi nih kerudung gitu. Sekarang itu kalau kita udah pakai masker, ya masker ini memang sudah jadi bagian dari pakaian kita sekarang gitu. Untuk apa sih sebenarnya fungsi masker itu? Ya untuk menutupkan droplet ya. Ini kayak udah umum banget nih, pasti teman-teman udah tahu. Yang harus kita lakukan sekarang pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun gitu. Itu kayak udah kampanye everywhere gitu, dan itu yang harus kita lakukan sekarang kan. Nah itu, tapi kadang orang udah tahu tapi nggak dilakuin juga gitu kan. Nah jadi buat apa sebatas tahu tapi nggak diamalkan, nggak dipraktekkan? Sebenarnya ya mungkin masih aman-aman aja kalau kita nggak ngelakuin ketiga hal itu. Tapi kita kan nggak tahu kita tuh sesehat apa sih. Mungkin kita nggak akan kena sama dari orang lain nih, kita nggak kena, tapi ternyata kita yang bisa menularkan karena kita adalah orang tanpa gejala. Kan serem ya, masa gara-gara kita yang abai terus ada orang yang kena karena imunnya lebih lemah dari kita dan dia bisa kena gara-gara kita. Tuh kan sedih banget gitu, pasti kita ngerasain gara-gara gue nih gitu. Jadi ya kita sama-sama menjaga. Dengan kita melakukan protokol kesehatan ini, kita sama-sama menjaga, bukan hanya masalah orang terhadap kita, tapi kita terhadap orang lain juga. Jaga jarak udah penting banget karena kita nggak tahu nih si orang itu tuh dia habis berinteraksi sama siapa aja ya, dan kita habis berinteraksi sama siapa aja ya. Walaupun kita kenal sama dia dekat, kenal baik, dia tuh orangnya baik banget, pokoknya nggak pamrih lah, pokoknya baik banget lah, dia sangat berpengaruh di hidup kita gitu. Tapi kalau misalnya tidak serumah dan kita nggak tahu aktivitas
aktivitas dia setiap hari ngapain aja juga kayak kita harus sama-sama jaga sih, ya kan. Lalu habis itu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, karena si corona ini bentuknya kayak diselimuti oleh lemak-lemak apalah, I don't know, gue tidak mengerti tentang hal itu, tapi dia akan mati dengan zat kimia asalnya dari sabun. Sebenarnya virus corona ini gampang banget matinya, cuma menyebarnya tuh juga gampang dan kecil bentuknya, jadi kita nggak tahu dia tuh ada di mana, apakah nempel di baju kita atau gimana, kita nggak tahu. Nah, gue mau bagi tips nih untuk teman-teman yang harus beraktivitas keluar rumah tapi tetap menggunakan angkutan umum gitu. Kayak gue nih pergi kemana-mana pakai angkutan umum guys, karena gue nggak bisa mengendaraan motor gitu ya, jadi gue harus mau nggak mau pakai kendaraan umum atau dianterin. Tapi gue nggak setiap hari dianterin kan ya. Gue tuh bukan tipe orang yang ngerengek, minta anterin dong, tolong anterin. Gue nggak, no, gue bukan tipe orang kayak gitu. Kalau gue bisa sendiri, gue akan lakukan itu sendiri. Gue bisa berangkat sendiri, gue akan berangkat sendiri gitu. Nah, tapi kan gue juga harus jaga diri gue harus jaga keluarga gue gitu. Apalagi juga murid-murid gue gitu kan, gue harus jaga mereka. Masih kecil-kecil kan, kasihan banget ya. Makanya gue harus tahu diri gitu, gue harus memprotek diri gue sendiri kalau gue ini habis dari tempat umum, habis dari kendaraan umum. Dan kita nggak bisa ngejamin kalau kendaraan umum itu aman dari corona gitu kan. Nah, jadinya gue selalu menyiapkan di tas gue tuh udah pasti hand sanitizer ini, udah pasti gue bawa kemana-mana setiap hari. Di tas gue selalu ada. Terus ini kan kayak hanya untuk melindungi tangan aja ya. Kita habis megang apa, semprot udah. Tapi kan badannya, masa kita harus semprotin ini di badan juga, kan gak lucu. Ini karena bentuknya cair aja bisa disemprot. Kalau bentuknya gel, gimana caranya pakai kayak hand body? Kan enggak kan. Nah, makanya gue akalin, gue bikin disinfektan sendiri. Ini saran dari kakak ipar gue sih. Terima kasih ya. Jadi ini gue bikin kayak cairan disinfektan sendiri gitu, dari cairan ini Dettol mandi ini kan aman banget nih, dia tuh kayak antiseptik gitu kan, ya kan. Dan gue udah baca-baca sih, ini tuh bisa untuk dipakai disinfektan kita sendiri. Gue udah baca-baca di Google. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu juga ya, tapi mungkin ada yang nggak tahu juga ya. Gue mau sharing aja. Terus ini juga kan memang untuk kulit aman banget kan, karena bisa kalau habis luka jatuh dibersihinnya pakai ini. Jadi aman banget untuk kulit, gak bermasalah. Ya, yang penting jangan kena selaput-selaput kayak mata, dalam hidung, masuk ke mulut ya jangan sampai kena itu juga gitu. Yang kulit aja masih aman. Nah, caranya gue ini bekas minyak wangi ponakan gue udah habis nih. Daripada mubazir ininya nggak kepake, gue cuci lah. Gue isi air sampai penuh, nggak sih segini lah ya. Terus gue masukin satu tutup botol si Dettol ini, gue kocok dan tinggal dipakai aja gitu. Dan ini aman banget untuk kita. Jadi kalau misalnya gue habis dari turun angkot gitu, nyampe tujuan nih, misal gue mau ke TK gitu ya, pas sudah turun angkot, selama perjalanan kan ada perjalanan dari turun angkot ke TK, kayak masuk gang sedikit gitu. Selama masuk gang gue semprot ya, biarin aja diliatin orang kayak atau apa, kayak terserah, yang penting gue aman dan gue merasa aman gitu ya gitu sih. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah imunitas tubuh kita. Karena kalau protokol kesehatan dijalani dengan baik dan segala macam, tapi kitanya sakit, ya sama aja bohong. Tapi imun kitanya lemah, ya sama aja bohong. Tubuh kita ini udah sangat luar biasa sekali guys. Dia itu bisa survive dari penyakit-penyakit yang ada masuk dalam tubuh kita, dilawan dengan imunitas tubuh kita gitu. Jadi kita tinggal memanfaatkan modal yang sudah dikasih nih sama Allah untuk kita. Ya tinggal kita jaga, tinggal kita maksimalkan aja gitu imunnya ini ya kan. Nah, caranya ya itu olahraga, makan teratur, makanan sehat, terus udah gitu tidur yang cukup, makan vitamin dan yang kayak gitulah, intinya yang berhubungan dengan kesehatan. Buah dan sayur jangan lupa gitu. Itu tinggal kita maksimalkan. Dan semua yang kita lakukan ini adalah ikhtiar kita untuk kita menjadi sehat
apapun gitu penyakitnya ya, bukan hanya coronavirus, apapun penyakitnya ya memang kita harus hidup sehat gitu ya kan, supaya hidupnya langgeng. Gue ngomong ini tuh banyak gitu orang-orang yang ngomong tentang konspirasi dan segala macam. Percaya nggak? Ya percaya nggak percaya sebenarnya. Percaya dalam satu hal dan nggak percaya dalam hal yang lain. Ya kalau ngomongin itu nggak habis-habis gitu. Tapi gue ngomong ini ya karena ya gue nggak mau juga gitu, karena ini mah konspirasi gitu. Tapi gue jadi abai, gue jadi kayak yang nggak peduli, cuek dan segala macam. Akhirnya nauzubillah gara-gara itu jadi kena misalnya, yang nggak mau juga gitu ya. Kita tetap harus mencari informasi di luar, kita tetap harus mencari informasi tentang apapun gitu, tapi juga kita jangan lupa keadaan kita sekarang gitu, karena udah banyak banget gitu contoh-contoh dan orang-orang di sekeliling gue yang itu kena loh, si ini kena loh, si itu kena loh, berarti memang virusnya ini ada ya, si virus ini memang ada di sekitar kita gitu. Jadi kita juga perlu untuk waspada, perlu untuk bukan panik gitu, tapi lebih ke menjaga aja gitu ya kan. Ya, semoga kita semua sehat selalu, dilindungi sama Allah dari penyakit apapun, bukan hanya covid, bukan hanya penyakit kayak gitu, tapi semua penyakit lah kita dilindungi dan kita sehat selalu ya, amin ya Allah. Jangan lupa ya teman-teman juga jaga kesehatan, kita ini masih muda gitu, jadi masih punya kesempatan hidup yang panjang kalau memang kita masih dikasih umur sama Allah gitu ya. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu gitu, dan dari tangan kita ini masih bisa menghasilkan sebuah mahakarya luar biasa nih untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa kita gitu. Jadi jangan sia-siakan kesehatan teman-teman, jangan mengabaikan karena kita bisa melakukan suatu hal yang hebat gitu ya. Kalau bisa nggak meninggal muda, jangan meninggal muda gitu, nah belum nikah gitu, saya itu belum nikah. Oke teman-teman, siap untuk sehat selalu? Siap dong, harus. Segitu dulu video dari gue, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan untuk gue juga. Semoga kita sama-sama belajar dari sini ya. Dan sekali lagi tetap jaga kesehatan. Oke, bye. Wassalamualaikum. Depannya nggak pakai assalamualaikum. Dadah.